Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau berbagi tips memilih stabilizer untuk komputer yang kita gunakan. Untuk penggunaan stabilizer pada komputer yang kita gunakan sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena jika terjadi fluktuasi listrik yang fluktuasi listrik itu sendiri tidak dapat kita pastikan karena itu terjadi secara tiba-tiba tanpa kita disangka-sangka. Fluktuasi listrik itu sendiri kalau sering terjadi itu bisa mengakibatkan kerusakan pada komputer yang kita gunakan. Misal kita lagi mengoperasikan komputer, tiba-tiba listrik mati atau ada pemadaman listrik. Kalau itu sekali dua kali mungkin komputer masih bisa aman, tapi kalau udah berkali-kali 3, 4 atau 5 atau yang lebih tinggi itu bisa mengakibatkan kerusakan pada komputer yang kita gunakan. Tapi jika kita menggunakan stabilizer, persentase besar komputer masih bisa dikatakan aman, karena jika terjadi fluktuasi listrik yang berkali-kali, kalau kita memakai stabilizer, kemungkinan besar komputer kita masih aman. Oke, tips memilih stabilizer untuk komputer yang kita gunakan. Yang pertama, dan mungkin ini dibilang yang paling utama, kita hitung beban listrik yang ada pada komputer yang kita gunakan. Kita bisa melihat beban listrik yang digunakan pada komputer kita lewat power supply. Komputer yang kita pakai itu memiliki beban kira-kira 300 watt, ada juga yang 450 watt. Jika kita sudah mengetahui power supply itu punya beban segitu, kita lebih memilih stabilizer yang ini, karena dengan beban 300 watt stabilizer ini sudah bisa menopang beban tersebut ya, 300 watt sampai 450-an watt. Tapi untuk yang lebih besar, teman-teman bisa menggunakan yang lebih bagus, yang harganya lebih tinggi gitu lah ya, bisa browsing. Untuk pemilihan stabilizer itu sendiri disarankan juga lebih besar 25% hingga 50% untuk cadangan daya fluktuasi listrik, sehingga jika terjadi fluktuasi listrik komputer kita masih tergolong aman. Kemudian selanjutnya kita perhatikan juga stabilizer yang akan kita gunakan itu tipe yang mana gitu kan. Untuk masalah tipe stabilizer itu prinsipnya ada dua tipe. Yang pertama tipe servo motor dan stabilizer ferro resonan. Kalau yang kita pakai ini dilihat dari harganya itu termasuk jenis evo motor, servo motor. Kita lebih milih ini karena
ada kemungkinan voltasenya lebih tinggi dan harganya pun bisa terjangkau, karena ini untuk komputer standar perkantoran atau komputer yang digunakan untuk mengelola data, bukan komputer yang untuk gaming atau video editor. Tapi untuk teman-teman yang untuk menggunakan PC ya gaming atau video editor, bisa menggunakan stabilizer yang lebih tinggi dari ini. Selanjutnya pilih stabilizer yang mudah diinstal. Kita memilih stabilizer ini karena juga mudah diinstal. Kita tinggal plug and play aja. Selain itu, karena komputer yang kita gunakan standar perkantoran atau hanya untuk mengelola data, kita ya ini dirasa cukup lah. Tapi bagi teman-teman yang lebih tinggi dari itu, kayak video editor atau gaming, itu cari yang lebih tinggi. Namun ada juga stabilizer yang menggunakan sistem terminal, sehingga perlu dibuatkan input atau output konektor. Kalau ini sih tinggal pasang, tinggal colokan, sudah kita tinggal pakai ya, karena komputer yang kita gunakan juga masih standar perkantoran, yaitu untuk mengelola data. Selanjutnya tips yang selanjutnya yaitu kita perhatikan untuk garansi dari stabilizer itu sendiri. Perlu diingat, semua peralatan elektronik bisa mengalami kerusakan, baik itu akibat kesalahan pemakaian maupun bawaan dari pabrik. Oleh karena itu ya sangat penting untuk memperhatikan garansi dari barang yang kita pilih atau kita beli. Demikian tips memilih komputer, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.